Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fakta teori masa kehamilan yang berhubungan dengan kesehatan. Pengertian kehamilan yaitu kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sel sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Kelahiran terjadi selama 40 minggu yang terbagi dalam 3 trimester, yaitu trimester pertama dari 0 sampai 13 minggu. Struktur tubuh dan sistem organ bayi berkembang, kebanyakan keguguran dan kecacatan lahir muncul selama periode ini. Trimester kedua dari 14 sampai 26 minggu. Tubuh bayi terus berkembang dan Anda dapat merasakan pergerakan pertama bayi. Trimester ketiga dari 27 sampai 40 minggu, bayi berkembang seutuhnya. Adapun beberapa manfaat hamil yang bisa dirasakan oleh ibu hamil antara lain: 1. Keluhan kram haid bisa berkurang untuk selanjutnya. Hamil ternyata mempunyai manfaat untuk mengurangi masalah tersebut dalam jangka waktu panjang. Perenggangan rahim selama persalinan melalui vagina dapat menjadi mekanisme yang bisa mengatasi kram haid. Apabila kram parah tidak berkurang setelah melahirkan, coba bicarakan dengan dokter. Dokter akan mencari tahu masalah yang mendasari, misalnya adanya penyakit radang panggul. 2. Mencegah kanker payudara. Perubahan yang dialami sel payudara selama kehamilan dan menyusui dapat membuatnya lebih resisten untuk berubah menjadi sel kanker. Dengan demikian, manfaat perlindungan ini akan berkurang saat Anda sudah mencapai usia 30 tahun. Itu sebabnya para ibu yang lebih tua dianjurkan untuk menyusui lebih lama agar mendapat perlindungan terhadap kanker payudara. Yang ketiga adalah menurunkan risiko kanker lainnya. Ilustrasi kanker ovarium. Menurunkan risiko kanker payudara ternyata bukanlah satu-satunya manfaat kehamilan. Pergeseran hormonal yang terjadi selama kehamilan dan menyusui juga melindungi Anda dari kanker ovarium dan kanker endometrium. Jika didukung oleh pola hidup sehat jangka panjang, misalnya tidak merokok dan berada di lingkungannya yang banyak asap rokok, olahraga teratur, makan asupan sehat, perbanyak sayuran dan buah, resikonya akan semakin kecil. Yang keempat adalah meningkatkan kehidupan seks. Meningkatkan kehidupan seks pada ibu hamil, produksi testosteron, estrogen, dan progesteron, yakni hormon seks meningkat selama hamil. Hasilnya tentu saja gairah seks Anda akan naik. Selama trimester pertama dan kedua terdapat peningkatan aliran darah ekstra ke panggul sehingga membuatnya terasa membengkak dan sensitif. Adapun dapat lebih mudah mencapai orgasme bahkan hingga beberapa kali. Meski kenikmatan bercinta bisa hilang dalam beberapa bulan pertama kelahiran si bayi, melakukan senam Kegel tetap dapat membantu menjaga aliran darah di area panggul. Yang kelima, membuat jantung dan pembuluh darah lebih sehat. Penelitian pernah menemukan wanita yang menyusui kemungkinan lebih kecil untuk mengalami resiko stroke dibandingkan mereka yang tidak pernah menyusui. Faktanya, menyusui kurang lebih dari 6 bulan dapat menurunkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Oksitoksin yang dilepaskan saat menyusui juga dapat menyehatkan jantung Anda. 7. Meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan kecerdasan emosional ibu. Ibu hamil meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan kecerdasan emosional ibu. Kehadiran buah hati akan membuat ibu memiliki motivasi untuk hidup lebih baik, karena guru pertama dari anaknya adalah dirinya sendiri. Ibu hamil juga akan membekali diri untuk belajar banyak hal supaya sang anak bisa belajar darinya nanti. Ibu hamil punya semangat bertahan hidup yang tinggi dan mampu memahami berbagai sudut pandang. Ini karena empati mereka jauh lebih besar.
Meski berempati, mereka tidak lemah. Seperti yang disinggung tadi, ibu hamil cenderung kuat dan punya semangat hidup yang tinggi karena ada nyawa lain yang mesti dilindungi. Selanjutnya merupakan mitos tentang kehamilan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, mitos jenis kelamin bayi berdasarkan bentuk perut dan denyut jantung janin. Ibu hamil yang perutnya melebar ke samping akan memiliki bayi perempuan, sedangkan jika meruncing ke depan akan memiliki bayi laki-laki. Dikarenakan juga bahwa jika detak jantung janin di atas 140 per menit, maka jenis kelaminnya adalah perempuan. Sedangkan jika detak jantungnya kurang dari 140 per menit, maka ia berjenis kelamin laki-laki. Faktanya, bentuk perut ibu hamil tidak dapat dijadikan penentu jenis kelamin bayi di dalam kandungan. Selain itu, belum ada bukti ilmiah yang mendukung teori penentuan jenis kelamin bayi berdasarkan denyut jantung janin. Detak jantung janin yang normal adalah antara 120 sampai 160 kali per menit. Denyut jantung janin bisa berbeda setiap kali pemeriksaan kehamilan rutin. Hal ini dikarenakan denyut jantung janin dipengaruhi oleh usia kehamilan dan aktivitas janin pada saat pemeriksaan. Untuk mengetahui jenis kelamin bayi di dalam kandungan, ibu dapat menjalani pemeriksaan USG kehamilan saat usia kehamilan sudah lebih dari 18 minggu. Mitos kedua, melihat gerhana bulan ketika hamil. Bila ibu hamil melihat gerhana bulan, bayi di dalam kandungan akan terlahir dengan bibir sumbing. Faktanya, bibir sumbing terjadi karena kelainan genetik, infeksi selama hamil, kekurangan nutrisi tertentu, misalnya asam folat, atau kebiasaan merokok saat hamil. Jadi, bibir sumbing pada bayi tidak memiliki terkaitan dengan apapun dengan bulan. Mitos ketiga, wanita hamil tidak boleh terlalu sering mandi. Konon ibu hamil tidak boleh mandi terlalu sering karena kotoran di dalam tubuh akan menyerap ke dalam tubuh dan membuat bayi terkontaminasi. Faktanya, mitos tersebut tidak benar. Bayi terlindungi oleh selaput, lendir, dan ketuban yang membungkus rahim, sehingga kotoran dari luar tubuh ibu tidak akan sampai ke dalam tubuh bayi. Yang keempat, mitos ibu hamil makan untuk 2 orang, yakni banyak orang yang menganjurkan agar ibu hamil makan lebih banyak, yaitu sebesar 2 porsi. Padahal faktanya, pada ibu hamil atau wanita yang sedang mengandung membutuhkan 300 kalori per harinya. Hal ini sudah dapat dicukupi dengan mengkonsumsi segelas susu skim dan 60 gram keju atau 4 porsi buah dan sayur. Jadi jangan sampai Anda menambahkan banyak kalori secara berlebihan. Selain Anda dapat menyebabkan obesitas yang bisa berdampak buruk bagi kehamilan Anda juga akan kesulitan membuang kalori atau menurunkan berat badan setelah melahirkan. Mitos larangan naik pesawat ketika hamil. Naik pesawat akan meningkatkan resiko terjadinya komplikasi kehamilan akibat radiasi, baik dari mesin pemindai di bandara maupun ketinggian. Faktanya, mesin pemeriksa yang menggunakan sinar X di bandara dan pesawat yang terbang pada ketinggian tertentu memang memancarkan radiasi. Namun, tingkat radiasi tersebut terbilang sangat kecil dan tidak cukup untuk menembus masuk ke dalam tubuh dan tidak akan mengganggu bayi yang ada di dalam kandungan. Yang keenam yaitu mitos berhubungan pada saat hamil. Berhubungan seksual pada saat hamil dapat membahayakan kehamilan dan janin di dalam kandungan. Tapi fakta hubungan seks tidak dapat membahayakan bayi di dalam kandungan karena bayi terlindung oleh cairan ketuban dan otot rahim yang kuat di dalam mulut rahim. Selanjutnya yang ketujuh adalah mitos ibu hamil tidak boleh memakan buah nanas karena buah nanas dianggap menyebabkan keguguran atau persalinan dini pada ibu hamil. Padahal buah ini sangat aman dikonsumsi selama kehamilan, bahkan tidak ada bukti medis
yang mendukung pernyataan bahwa nanas membahayakan ibu hamil dan janin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.